Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan luar biasa. Nah, perkenalkan nama Bapak Pak Andriano Pratama, bisa dipanggil Pak Andrian. Pada kesempatan kali ini, Pak Andrian akan mengajarkan tentang materi akidah akhlak bab 4 tentang indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Nah, sebelum memulai pembelajarannya, jangan lupa untuk klik link absensi yang sudah Bapak sediakan dan sudah diberikan oleh wali kelas masing-masing. Nah, apabila sudah, mari kita mulai pembelajaran dari yang pertama. Nah, pada yang pertama ini adalah peta konsep. Nah, pada indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu, ada 3 subbab yang akan kita bahas. Nah, ini akan dibahas 2 pertemuan. Untuk pertemuan yang pertama, yaitu adab bertamu. Adab bertamu ada 2, yaitu adab tamu dan adab penerima tamu. Untuk waktu bertamu dan hikmah bertamu akan dibahas di pertemuan yang selanjutnya. Nah, kemudian setelah ini, gambar apa yang di samping? Nah, silakan amati gambar di samping. Jika sudah, silakan jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Yang pertama, apa yang mereka lakukan? Yang kedua, apa tujuan mereka? Dan ketiga, pernahkah kalian bertamu ke rumah teman-teman? Nah, setelah itu silahkan kalian jawab sesuai pengamatan kalian. Dan kirimkan jawaban kalian di Google Form yang sudah disediakan. Jika sudah, silahkan kalian mengamati video yang berikut ini. Sebelum berpergian, jangan lupa memakai masker. Siapapun kalian pasti pernah berkunjung ke rumah saudara atau teman untuk bersilaturahmi dengan maksud dan tujuan tertentu. Agama Islam mengatur seluruh perilaku atau tindak tanduk manusia, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Semua ada tata cara atau aturannya termasuk bertamu, baik yang bertamu atau tuan rumahnya. Bertamu dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ataliyaroti, artinya dalam datang berkunjung. Menurut istilah, bertamu merupakan kegiatan mengunjungi rumah, sahabat, kerabat, ataupun orang lain dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan atau untuk suatu keperluan lain dalam rangka menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan bersama. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Mengucap salam adalah sebagian dari adab bertamu. Dengan salam berarti tamu berdoa semoga tuan rumah memperoleh keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat An-Nur ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan khayra buyutikum hatta tasta'nisu wa nusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Dalam riwayat Tirmidzi dikisahkan bahwa Qaldah bin Hambal disuruh Safwan bin Umayyah untuk mengantarkan makanan dan minuman kepada Rasulullah SAW yang sedang di atas lembah. Qaldah langsung menemui Rasulullah SAW tanpa mengucap salam dan tidak meminta izin. Rasulullah menyuruhnya keluar kembali dan mengucapkan Assalamualaikum. Apakah aku boleh masuk? Inilah ajaran Rasulullah SAW yang seharusnya dilakukan setiap kali bertamu ke rumah orang lain. Kemudian meminta izin masuk. Seiring dengan kita mengucapkan salam, kita harus meminta izin
masuk ke rumah seseorang atau yang kita bertamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hendaknya seorang ketika bertamu mengucapkan salam dan meminta izin untuk masuk. Izin masuk ke rumah orang lain adalah sesuatu yang harus kalian lakukan. Mungkin tuan rumah saat itu sedang istirahat atau tidak mau diganggu. Dengan minta izin berarti kalian memberi kesempatan tuan rumah berbenah diri lalu menyambutnya. Assalamualaikum. Yang selanjutnya, beriring dengan kita meminta izin sebelum kita masuk, kita perlu mengetok pintu. Posisi berdiri juga diatur dalam adab hal ini. Posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk. Ketika kalian mengetuk pintu mengucapkan salam untuk bertamu, berdirilah membelakangi pintu. Tidak dibenarkan menghadap ke dalam rumah melalui pintu yang terbuka atau mengintip dari balik jendela. Hal ini dilakukan untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pada video berikut ini. Kemudian, bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Adab lain dalam bertamu adalah ketika seseorang menginap, hendaknya tidak boleh melebihi dari 3 hari. Hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW dalam sabdanya, jamuan hak tamu berjangka waktu 3 hari. Lebih dari itu, jamuan adalah sedekah. Tidak boleh bagi tamu untuk menginap di suatu rumah hingga ia menyusahkan. Assalamualaikum. 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 Kita harus menunda kunjungan atau pulang kembali ketika setelah 3 kali salam tidak ada jawaban atau pemilik rumah menyuruh kita untuk pulang. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jika tidak ada jawaban, kita harus pulang. Jika seorang tamu diminta pulang, hendaknya jangan memaksakan diri untuk menemuinya. Tidak usah tersinggung atau merasa diabaikan, karena hal itu termasuk adab yang penuh hikmah dalam syariah Islam. Terdapat pada Quran Surat An-Nur ayat 28 yang berbunyi, فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Artinya, jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin, dan jika dikatakan kembali sajalah, maka hendaknya kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh surga. Bila kalian telah diizinkan masuk untuk bertamu oleh tuan rumah, silahkan masuk dan boleh duduk di tempat yang disediakan. Tetapi perlu diingat, jagalah pandangan kalian dari hal-hal yang tidak boleh dilihat. Jangan biarkan pandangan kalian mengikuti rasa ingin tahu dan menyelidiki sekitarnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya disyaratkan minta izin tidak lain untuk menjaga pandangan. Hadis riwayat Tirmidzi. Setelah diterima oleh pemilik rumah, maka janganlah mulai bicara sebelum tuan rumah bertanya atau bicara terlebih dahulu. Sebelum itu, kalian sebagai tamu baru menyampaikan maksud tujuan bertamu dengan sopan.
Jadilah tamu yang baik sehingga tujuan kalian bertamu dapat tercapai. Menjawab dengan nama yang jelas jika pemilik rumah bertanya siapa. Nah, terkadang pemilik rumah ingin mengetahui dari dalam rumah orang yang bertamu sehingga bertanya siapa, maka hendaknya seorang tamu menyebut nama dengan jelas sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran. Itulah adab dari kita bertamu. Dari macam-macam adab tersebut, marilah kita mulai dari sekarang bagaimana cara bertamu dengan yang benar sesuai ajaran Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah adab penerima tamu. Selain kita bertamu, apabila kita ditamu oleh seseorang, ada beberapa adab penerima tamu yang dapat kita gunakan, yang kita dapat lakukan. Yang pertama, memuliakan tamu sesuai sabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim dhaifah." Rawahul Bukhari Muslim. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhir-akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Nah, yang kedua, janganlah menunggu sampai tamu datang. Sebaiknya kita memasak makanan kemudian mengundang orang untuk datang makan bersama kita. Kemudian yang ketiga, disunahkan bagi tuan rumah menemani tamu makan. Kemudian yang D, hak seorang tamu untuk dilayani adalah selama 3 hari. Selama itu tuan rumah dianjurkan menghormati dan melayani tamu dengan sebaik-baiknya. Jangan sekali-kali menyusahkan tamu, disunahkan melaksanakan keinginan tamu. Yang terakhir, bila tamu akan pulang, maka disunahkan bagi tuan rumah untuk mengantarkan sampai ke pintu rumah. Nah, setelah kalian melihat video pembelajaran tentang adab bertamu dan adab penerima tamu, apakah kalian semua sudah paham? Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan melalui WA Pak Andrian. Nanti pertanyaan-pertanyaan akan saya jawab sesuai dengan pertanyaan kalian. Nah, cukup sekian dari pembelajaran kali ini. Nah, jangan lupa kerjakan kuis di Google Form dan pengumpulan paling akhir pada hari Ahad 22 Agustus 2021. Cukup sekian pembelajaran dari Bapak. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Kalian semua harus tetap semangat dan terus belajar untuk menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.